Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozi Fenita dengan NIM 20060026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4, yaitu yang berjudul Lingkungan dan Pembangunan. Lingkungan dan pembangunan. Pada penjelasan materi ini yang dapat kita bahas yaitu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu permasalahan dasar. Pada permasalahan dasar ini ada bagian-bagiannya yaitu ekonomi dan lingkungan. Di mana kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan makanan. Hal pentingnya Millennial Development Goals atau singkatan dari MDG. Ketujuh, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam tahun ke tahun terakhir ini, para ekonomi semakin menyadari betapa pentingnya dampak bagi persoalan lingkungan hidup, yang mana terhadap keberhasilan upaya pembangunan jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang. Melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan juga berkurangnya produktivitas sumber daya. Meski biaya lingkungan yang ditimbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan para ekonomi pembangunan. Sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif kebijakan. Pengecualian biaya lingkungan dari perhitungan GNI merupakan faktor utama dari tidak adanya pertanian lingkungan dari ekonomi pembangunan selama ini. Lanjut pada bagian yang kedua itu pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Di mana istilah berkelanjutan ini disebut juga dengan sustainability, yaitu mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, biasanya menunjukkan pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Lanjut, sumber daya alam bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, model yang diproduksi biasanya tidak produktif tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi masa depan dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersedia bisa muncul. Pendapatan nasional dapat dirumuskan menjadi yaitu NNI sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN. Di mana rumus-rumus yang di atas tadi dapat kita beri keterangannya, yaitu NNI merupakan pendapatan nasional berkelanjutan, sedangkan DM merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN itu merupakan penyusutan modal lingkungan. Rumusan dalam pengukuran data yaitu NNI sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN dikurang L dan dikurang A,
di mana dapat kita beri keterangan pada rumus itu, yaitu R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengembalian modal lingkungan atau dalam kurungnya hutan, perikanan dan sebagainya. Yang kedua, dalam rumus A ini merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan, yaitu polusi udara, kualitas air dan tanah dan sebagian lainnya. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu sumber daya dan lingkungan. Di mana banyak keperlihatan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dan pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk dan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan. Lanjut, yaitu kemiskinan dan lingkungan hidup, di mana kemiskinan biasanya korban utama dari perusahaan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggi di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Lanjut pada pertumbuhan kursus lingkungan, yaitu pada kenyataan ini mungkin untuk mengurangi perusakan lingkungan dengan meningkatkan pendapatan kalangan miskin, maka apakah lingkungan mungkin untuk mencapai pertumbuhan tanpa merusak lingkungan? Bukti mengindekskan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar akibat dari kemiskinan yang mereka alami, berdampak pada manfaat besar bagi lingkungan. Lanjut pada pembangunan pedesaan dan lingkungan, di mana untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pedesa, lanjut pertumbuhan penduduk, diperkirakan bahwa produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkatkan setidaknya minimal 50% untuk 3 dasarwasa ke depan. Karena lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan saran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan dan kuantitas sumber daya yang tersedia pada sektor pertanian. Lanjut pada bagian pembangunan perkotaan dan lingkungan, yaitu di mana laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga dua kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya yaitu hanya segelintir pemerintahan yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah kondisi. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota dan menciptakan situasi yang tepat pandemi dan krisis keseharian nasional. Lanjut pada lingkungan sosial dan perekonomian, di mana saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global cenderung memburuk. Karena beberapa bentuk untuk mencapai pembangunan dunia ini yang berkelanjutan dengan mengeluarkan sumber daya sarana lebih efisien. Sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan lainnya akan mencapai dengan biaya yang relatif kecil. Lanjut pada bagian sifat laju dan perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonomi makin mengerelasikan bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari
perkiraan memang dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat di Afrika dan kesempatan untuk menghindari biaya yang masa depan yang begitu besar makin mengecil. Lanjut pada mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan dari kemiskinan peluang hambatan. Lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, pembangunan, dan kehutanan. Pendapatan dari sektor pembangunan ini, pengumpulan bahan makanan dan kegiatan dari sektor lingkungan ini. Sejenisnya sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat. Lanjut, cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan. Tinjauan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang disebabkan oleh kemiskinan, meliputi bahayanya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tiosma dan penebangan hutan secara degradasi. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi udara, kelangkaan air, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, perusakan neto, pemasaran global, dan lain-lainnya. Lanjut, akan dibahas pada materi kedua, yaitu pembangunan daerah, pedesaan, dan lingkungan. Ada dua kisah desa, yaitu yang pertama itu yang akan saya jelaskan itu desa di Afrika Sub-Sahara, di mana penduduk di desa Afrika ini yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pepohonan yang tersisa dan memahami lahan marginal hanya akan memperparahkan kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Hasil panen yang sangat sulit untuk dicapai dalam musim kemarau makin panjang. Dua, pemukiman di sektor hutan Amazon. Dua, pemukiman di sektor hutan Amazon. Sekarang semakin kisah desa hipotesis lainnya terletak di pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang terletak oleh janji pemerintahan yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumlah kemakmuran. Dua, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk yang paling miskin yang tinggal di desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas. Sebelumnya, kebutuhan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek. Lanjut pada materi yang ketiganya, yaitu pemanasan global dari perubahan iklim, mencakup mitigasi dan adaptasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama itu mencakup permasalahan, yang kedua mitigasi, dan ketiga adaptasi. Materi keempat yaitu model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Yang pertama, sumber daya milik pribadi, di mana pada bagian ini kita akan mengkaji beberapa model ekonomi umum dari lingkungan dalam masing-masing model. Kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang sebagai pengecualian alih-alih aturan dan teori neoklasik.
Bagian kedua yaitu sumber daya milik bersama, di mana jika suatu sumber daya langka dimiliki oleh masyarakat dari tersedia gratis bagi semua pihak, seperti halnya sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau renten kelangkaan akan hilang, seperti telah kita ketahui teori neoklasik bahwa dari absensinya renten kelangkaan efisiensi akan timbul dengan menggunakan kerangka analisis yang agak berbeda. Ketika menelaah lokasi sumber daya menurut efisien kepemilikan bersama. Lanjut pada materi yang kelimanya, yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan, di mana masalah lingkungan pada pemukiman ke kumuh perkotaan. Kehidupan sehari-hari penduduk miskin di daerah pedesaan, keluarga harus bekerja dengan jam kerja panjang, pendapatan tidak tertentu, harus bekerja dengan jam kerja panjang, meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Namun penduduk yang paling sering kecil memiliki risiko yang lebih besar terdapat kondisi lingkungan yang berbahaya. Industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan yang memburuknya kondisi lingkungan. Analisis tentang bagian dari sejumlah negara-negara tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah. Lanjut, masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi sama-sama serius dengan ancaman peningkatan kadar polusi dan emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota negara-negara berkembang. Terdapat dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Lanjut pada materi bagian 6, yaitu biaya lokasi dan global akibat kerusakan. Di mana perubahan dalam pengangguran lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas rumah kaca. Dikirakan bahwa pengundulan hutan saja berkontribusi sejumlah 20% emisi korban oksigen atau disebut juga dengan CO2 di seluruh dunia. Karena perpohonan mengkonsumsi karbon oksida yang mengeluarkan oksida selama proses fotosintesis hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem mengeneralisasikan pengundulan hujan akan mengurangi daya serap lingkungan, terdapat CO2. Selain itu, kepenuhan yang lebih cepat mengancam keberagaman hayati dengan sekitar 12% dari spesies burung, 24% spesies mamalia, dan 30% dan sebagian hidup di hutan lainnya. Lanjut pada materi bagian 7, yaitu atau yang materi bagian terakhir, pilihan kebijakan bagi negara-negara maju di negara-negara berkembang. Apa yang perlu oleh negara-negara berkembang, yaitu yang pertama itu penempatan harga sumber daya yang layak. Yang kedua yaitu perlibatan masyarakat. Yang ketiga yaitu hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, program meningkatnya alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima yaitu peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengangguran emisi industri. Yang ketujuh, pengambilan sikap
efektif terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang? Yang pertama itu kebijakan perdagangan, yang kedua pemberian keringanan uang, dan yang ketiga bantuan pembangunan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi pertemuan 4 ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.